Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen UID. Oke, saya akan bahas eh IHSG kita hari ini maupun menu backlist yang saya berikan kemarin dan menu backlist yang saya berikan hari ini saya tidak berikan di grup umum, tapi saya berikan di grup rekomendasi dan grup online kelas ya. Tadi saya ada berikan dan sudah cuan 4% lebih, langsung dikasih cuan dan menu backlist yang kemarin akan saya bahas juga ya. Oke, saya hari ini tidak membuka analisa saham. Jadi saya akan menganalisa beberapa saham saja ya, beberapa saham saja yang menurut saya menarik. Oke, untuk indeks kita hari ini ya masih sideways. Ya, intinya gini deh, IHSG kita 7.000 kalau bisa break lagi, oke, tapi kalau nggak bisa break dia akan turun lagi ke 6.800-an. Secara sekarang masih kurang oke sebenarnya ya secara trading. Walaupun dia naik ya, dia naik kemungkinan masih kita akan lihat dia bisa tembus sampai 7.000 nggak? Kok nggak bisa tembus 7.000 ya belum menarik ya. Dia cuma teknikal rebound ataupun sideways dulu. Ya untuk sekarang support ada di 6850, 6820. Resisten sekarang ada di 687, 6980 sampai 7.000-an. Ya. Oke, kita bahas saja menu backlist yang saya berikan kemarin, kalau nggak salah DMMX. DMMX naik sebenarnya ya, naik. Kita belikan 2050 ya. Kita beli 2050 dan pasti dapat karena sempat dibawa turun kemarin sampai ke 2020. Anggap saja 2050 kita beli ya. Hari ini kan naik lumayan 2110. Cuannya sekitar 2,8% ya. 2,8% ya. Seharusnya sudah cuan. Tapi apakah ini masih oke? Sebenarnya DMMX ini masih sangat oke, ya masih sangat oke, masih di atas kok. Dia turun juga masih koreksi wajar dan masih mantul dari area 1980-nya itu salah satu support kuat. 1980, 1970 ini salah satu support kuat. Jadi kalau teman-teman yang masih ada barang belum jualan bisa tambah muatan di 1970 ya. 1970 sampai 1920 deh ya. SL-nya di 1850 ya, SL-nya di sana 1850. Ataupun kalau nggak mau terlalu jauh, SL-nya di bawah 1900 saja ya. Dibilang masih bagus ya, masih sangat bagus untuk DMMX ya. Masih sangat oke ya. Hari ini turun juga masih dianggap koreksi wajar dan hanya retest karena dia tidak bisa jebol 2120 jadi terjadi koreksi dulu dan dia retest support masih ada pantulannya. Jadi kemungkinan masih bisa akan naik untuk DMMX-nya ya. Semoga seperti itu. Oke, lanjut ke tadi saya berikan menu buy close gadget CO ya. Gadget CO ya sudah cuan ya. Gadget CO tadi saya suruh ambil di 204 dan itu rata-rata pasti dapat ya karena itu masih di over banyak banget dan kita trading dan kita tektokan ini tadi 2 sampai 2 kali. Pertama kita sudah jual di 220, ambil lagi, beli lagi ya. Kalau di hold ya cuan juga, cuan 2 kali. Nah, 204 maaf ya. 214 maaf 214 bukan 204 214 ya 214 iya. Kita ambil di 214 naik 222 itu sudah cuan lebih dari cukup ya. Ya, bentar 214 ya. Closing saja sudah cuan di atas 2,5%, tadi naik sampai 224, cuannya sekitar 4% lebih ya. Jadi sudah cuan ya. Dan closing juga kalau teman-teman masih hold ya masih cuan juga ya 214 ke 220 2% lebih hampir 3% ya sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup ya. Jadi mau hold silakan, mau di TP silakan ya, yang penting sudah cuan. Oke, kita lanjut analisa beberapa saham yang akan kita bahas. Coba kita bahas. Saya penasaran dengan WIRG ya. Saya penasaran dengan WIRG. Saya coba. Oh, nggak ada. Bentar. Di sini nggak ada. Oh, kita bahas Timas dulu. Ini ada Timas kebetulan. Timas ini saya sempat suruh swing. Loading ya, loading. Ya, Timas ini sempat saya suruh swing di grup rekomendasi. Saya suruh ambil di 1950, 1970. Ya, hold 1 bulan. Hold selama 1 bulan. Kalau nggak salah di 22 April. Ya, 22 April saya suruh ambil di sini. Di area-area ini 1970, 1950. Ya kita dapat rata-rata di 1950, 1970 deh, 1960 deh ya rata-ratanya. Target saya di 2400, itu target paling tinggi saya. Saya bilang Timas kalau mau di swing sampai ke 2400 dan
cuannya lebih dari 22% hanya dalam kurun waktu ya kurang lebih 1 bulan, ya. Yaitu namanya swing. Ya, sama juga seperti Pigas. Pigas ya. Pigas juga saya suruh swing juga. Sebulan juga, ya sudah cuan juga ini. Malah saya suruh tambah muatan di 1440, beli lagi. Kita sudah seros di 1350, 1380. Ya anggap saja 1370 daerah tatanya. Ya, sekarang sudah cuan 24%, ya sekitar 24%, 23%. Ya hanya kurun waktu 1 bulan lebih kalau untuk Pigas. Dan saya suruh tambah lagi muatan di 1440. Saat dia breakout di 1440, saya suruh ambil, masuk lagi. Jangan dijual, tambah muatan. Bukan dijual, malah disuruh ambil lagi. Dan cuan lagi kan. Ya seperti itu kalau swing. Mentalnya harus tahan, jangan turun dikit, teriak, naik dikit, take profit ya. Kalau memang ada swing ya swing. Berani, tahan ya. Oke, saya penasaran mau lihat WIRG ya. WIRG. WIRG koreksi karena dia belum uptrend ya. Kalau memang mau serok bisa ini ARB. Besok lihat ARB enggak? Kalau besok dia ARB tunggu dulu karena ada support kuat di 740 sampai 700. Ya kalau dia besok ARB jangan masuk dulu, tunggu turun dulu sampai ke 740 sampai 700. Itu area support uptrend dari support kuat dari week ya. Posisinya sekarang belum cukup uptrend ya, belum cukup uptrend untuk week. Resisten ada di 1000 sih untuk IRG. Oke, lanjut ke saham Buka ya, kita bahas Buka. Ini saya penasaran, Buka ini sudah termasuk oke. Ya menurut saya ini cukup oke, dia tutup gap. Walaupun kebablas gapnya ya di 282, closing di 280. Jika mau masuk silakan karena resikonya tidak terlalu besar sekarang di 270. SL saja kalau jebol 270 ya. Kalau untuk masuk sekarang kita lihat resikonya ya 3% ya kalau Anda SL. Tapi kalau naik ini potensinya lumayan untuk Buka bisa ke 300, kita coba 300 sudah 6%, 7% kalau bisa ke 300. Apalagi di sini ada gap besar di sini. Ya, ini gapnya besar banget. Ya. Ini cepat atau lambat biasanya akan tertutup ini gap ini karena nggak terlalu jauh di posisi sekarang. Kalau terlalu jauh mungkin tidak tertutup, tapi ini tidak terlalu jauh karena gap bawahnya sudah ditutup di sini 282. Ini masih ada gap atas. Ya, gap ini kan kemarin ketutup. Gap di sini kan udah ketutup. Ya, pas saya suruh ambil di sini kalau nggak salah, di area ini atau area ini. Saya bilang di sini ada gap pertama di 310 ketutup. Ya. Dan masih ada gap lagi di sini sampai ke 356. Ya, ada gap di sana. Ya, kalau dia bisa berhasil tutup gap ini menarik untuk Bukalapak. Ya, karena resikonya tidak terlalu besar sekarang di 270. Batasi saja resiko di 270. Ya, minusnya 3%, tapi peluangnya ya 1/2 lah. Ya, Anda minus 3%, tapi ada peluang naik sampai ke 300-an, itu Anda bisa cuan di atas 7% ya untuk Buka. Jadi tetap harus ada plan-nya karena ini sahamnya lagi downtrend ya, lagi downtrend. Apalagi jebol 270 itu harus dibuang dulu karena bahaya, bisa turun sampai 250. Ya batasi resiko saja. Kalau dia mantul lagi, masuk lagi. Karena ini saya penasaran, pasti kemungkinan cepat atau lambat ini bisa tertutup. Ya gap di sini. Ya ada gap. Pada saat dia open, langsung ARB-nya terjadi gap down. Ya, kemungkinan bisa ketutup, kemungkinan ya, kemungkinan. Oke, lanjut ke saham apa yang kita mau bahas satu lagi ya. Kita bahas saham Antam. Antam menarik nih Antam. Ya, Antam cukup oke ya, berusaha untuk rebound sekarang. Ya, kalau terjadi golden cross biasanya akan jebol 2650, itu akan sangat menarik untuk Antam. Ya, hold saja yang punya barang di misalnya sudah serok di bawah, kalau dia jebol 2650, simpan saja karena potensi ke 2.800 sampai 3.000-an. Ya kalau 3.000 break itu hold saja. Bahkan terbang lumayan ini. Ya bisa ke area ATH-nya lagi. Ya ATH-nya kalau nggak salah di 3160-an, 3170 yaitu ATH-nya. Ya kalau bid 3.000. Ya ini cukup menarik polanya. Ya bisa terjadi area golden cross lagi tapi ini belum konfirmasi, masih belum konfirmasi. Tapi jika teman-teman pengen masuk ya saya bilangkan saja ini ada area support kuat sekarang di 2460. Ya kalau bertahan dia akan lanjut naik, tapi kalau nggak bertahan dia akan turun ke 2300-an ke bawah ya.
batasi resiko saya 2460 kalau memang pengen masuk, ya. Untuk harga-harga sekarang udah cukup menarik untuk Antam, ya ada potensi untuk rebound ke atas. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, kerjaan, trading, maupun usahanya semua dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih, salam cuan.